nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur pada Allah Rabbul Ghafur, yang mana dengan inayah, iroda dan hidayahnya pada petang ini, sore ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesempatan dan berbagai nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan inayah, iroda dan hidayahnya alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi dan sekaligus mempererat silaturahmi. Semoga segala aktivitas kita yang tengah kita jalani khususnya dan seluruh aktivitas amal ibadah kita sepanjang hayat dicatat Allah selaku amal soleh bekal kita menuju alam akhirat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masuk ke halaman 7 dari kitab yang telah dibagikan. Kita setelah membahas tentang 4 kewajiban kita, yaitu al-ilmu wal amalu wa da'watu wa sabru wa da'watu ilaihi wa sabru ala adzafihi. Itu 4 kewajiban yang mana setiap muslim mempunyai keharusan, kelaziman dan kemestian menyampaikan perkara ini kepada seluruh khalayak manusia, bahwa seseorang wajib berilmu. Nah, sekarang kita masuk ke babul ilmi, yaitu al-ula. Pertama, al-ilmu, kewajiban kita adalah berilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah meliputi 3 ma'rifah, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan pada al-syarhu, sarahnya atau penjelasannya. Di sana ada ungkapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu, dan ungkapannya atau perkataannya, ma'rifatullahi, perkataan dari pengarang kitab salah satu usul, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abi Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan ma'rifatullah, ya ini ma'rifah yang pertama atau pengetahuan kita yang pertama itu mengenal Allah. Apa maksudnya? Adalah ma'rifatullahi bil qalbi. Silakan ditulis sakalnya. Ma'rifatullahi bil qalbi, mengenal Allah dengan hati. Hadirin ikhwatul iman, memang kalau kita lihat pengertian iman itu sama memang. Al-iman tasdiku bil qalbi. Iman itu secara bahasa adalah membenarkan dengan hati. Ma'rifatullah juga ini terkait dengan hati kita. Ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, mengenal Allah dengan hati, yaitu ma'rifatun tastaljimu qabula ma syara'ahu wa id'ana wal inqiyadalahu. Di sini diungkapkan 3 perkara yang terkait dengan ma'rifatullah bil qalbi. Baru 3, nanti ada sambungannya. Yaitu mengenal Allah dengan hati, suatu pengenalan yang menyebabkan atau berkonsekuensi kepada, melazimkan kepada qabula ma syara'ahu. Nah, itu konsekuensi dari ma'rifatullah itu. Pertama adalah menerima apa yang Allah syariatkan. Jadi ketika kita mengenal Allah, menuntut diri kita untuk menerima
seluruh syariat Allah. Tidak disebut ma'rifatullah lalu kalau kemudian kita menolak syariat Allah, ya. Mengenal Allah tapi menolak, ya kufur namanya, tidak beriman. Tidak disebut orang itu mukmin, tetapi kafirun, ya. Lawan daripada mukmin. Oleh karena itu lazimnya daripada ma'rifatullah itu adalah pertama harus menerima semua syariat Allah. Qada syar'i istilahnya, keputusan Allah yang bersifat syariat, umpamanya terkait dengan kewajiban kita sehari semalam adalah sholat 5 waktu. Nah, ini kewajiban kita laksanakan. Wal id'ana wal inqiyada lahu, tunduk patuh terhadap kepadanya, terhadap perintahnya, gitu, terhadap syariatnya. Jadi konsekuensinya ma'rifatullah itu menuntut kita menerima, tunduk patuh dan melaksanakan seluruh syariat Allah. Ya tentu saja sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ikhwah di sini dalam rangka thalabul ilmi, maka diantaranya adalah id'ana wal inqiyad terkait dengan thalabul ilmi, ikhlaskan niat dalam berthalabul ilmi umpamanya. Karena Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka sebetulnya tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan pelaksanaan agama kepadanya. Maka ketika kita atau antum mencari ilmu agama termasuk tahfidzul Quran, maka syarat utama itu adalah ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat, meluruskan tekad dan maksud kita. Tiada lain kita berharap wajhullah, kita juga berharap rahmatullah, kita berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan proses kita berthalabul ilmi. Nah, makanya di sini nanti dikatakan bertambah ilmu harus bertambah ketaatan. Kenapa? Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah ketaatan, itu tidaklah bertambah baginya kecuali bu'dan anillah, semakin jauh dari Allah, gitu. Memang sering saya sampaikan bahwa ilmu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Jadi ilmu itu penerang pelita dalam kehidupan. Jangan hanya sekedar wawasan atau gudang pengetahuan. Tidak demikian. Tahu bahwa Allah itu punya hak, lalu haknya tidak ditunaikan alias diabaikan, maka itu tidak bermanfaat baginya ma'rifatullah. Dan itu tidak disebut ma'rifatullah. Mengenal Allah tidak demikian. Jadi konsekuensi atau tuntutan kita ma'rifatullah itu supaya kita qabul pertama menerima bahwa ini syariat dari Allah, umpamanya kita menerima hukum halal haram, menerima kewajiban, menerima juga larangan dari Allah yang harus kita jauhi. Kemudian sikap kita yang timbul adalah id'ana wa inqiyada, tunduk patuh dan melaksanakan, gitu. Inqiyad melaksanakan apa yang disyariatkan. Alhamdulillah, ya. Umpamanya kita tahu bahwa Allah menetapkan sehari semalam 5 waktu untuk kita menunaikan sholat fardu, maka antum melaksanakan sholat tersebut, ya. Termasuk hari ini atau sebetulnya saat ini, ya. Alangkah beruntungnya jika antum ada yang melaksanakan saum ayyamubid, karena sekarang itu pertengahan bulan Shofar. Alhamdulillah kalau ada melaksanakan saum 3 hari di setiap bulan, seperti pada hari ini, malam ini itu memasuki pertengahan bulan. Ya mudah-mudahan ada yang melaksanakan. Di samping pelaksanaan syukron jazakallah, pelaksanaan saum Senin Kamis. Nah, minimal lah kalau tidak ayyamul bid juga Senin dengan Kamis dibiasakan saum sunat bagi seorang penuntut ilmu sebagai bentuk mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh, ya,
Atau ungkapan yang lebih ini jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsunya. Karena secara nafsu kita malas untuk saum, leres tuh, unggeknya rata-rata malas ya, apalagi saum sunat yang kadang tidak sempat sahur. Nah, sahur itu sebetulnya cukup satu surbatan min ma'in, satu gelas air ya. Bukan satu teko, satu gelas cukup ya. Sekitar 25 cc umpamanya. Atau 500 cc ya. Setengah liter lah gitu. Air putih ya. Apalagi kalau pakai kopi dan gula, wah sedap kan. Pakai susu, kental manis. Ya, kan nikmat ya. Nah, ala kadar dengan satu kurma, satu butir kurma, semestinya kita kuat untuk saum sunat. Senin kan? Kamis gitu. Memang beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan kondisinya, situasinya berbeda ya, semarak, sehingga sahur itu mesti tiap pagi kita melaksanakan, tiap Janari kalau bahasa Sunda nama, tiap Janari, tiap dini hari kita mampu. Tetapi untuk saum sunat rata-rata kita sulit untuk sahur. Nah, minimal antum ya kalau mampu menyediakan air putih 1 gelas saja udah cukup menghilangkan haus ketika kita tidur. Nah, itu sudah barokah, kata Rasulullah SAW juga cukup sahur itu dengan 1 gelas air. Apalagi ditambah bala-bala dan ya gehu, itu luar biasa. Ya. Tapi kalaupun tidak ada, bertahan, coba antum, dicoba ya, yang belum biasa coba dengan 1 air saja antum sahur, niatkan sahur, ya. Sampai jam berapa antum lulus gitu. Lamun can pingsan mah ulah kebuka. Jadi jam 8 geus rada lapar kan gitu, udah biasa geus bubur ayam kan, jam 8 teh atau napi sang koneng mungkin. Jam 8 beuki lapar kan. Jam 11 geus kunang-kunang ya. Ya umpamanya. Antum perlahan bisa enggak untuk ini riyadhah ya, latihan tarbiyatus syam. Ya, yaitu membiasakan saum sunat dalam kehidupan. Kenapa? Karena ilmu itu akan lebih bisa dicerap oleh hati kita ketika kita mujahadah ya. Mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh gitu. Di samping musyaroah dalam amal, mempercepat amal, bersegera dalam amal, bukan mempercepat tapi bersegera dalam amal. Tapi kita juga ditambah dengan mujahadah gitu. Yang selanjutnya, di samping kita menerima, tunduk patuh dan melaksanakan syariat Allah, watahkima syariatihi, berhukum dengan syariatnya atau mengaplikasikan hukum syariatnya. Tahkim ya, berhukum syariatihi dengan syariat dia, alati yang ja'a biha rasuluhu, alati yang ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh rasulnya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tahkim ini dalam satu perkara yang umumnya misalkan persengketaan, perselisihan ya, kita bertahkim dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana amanat Allah, wa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jika kalian berselisih pendapat, bersengketa dalam hal pendapat ya, bukan pendapatan, kan beda. Beda antara pendapat dengan pendapatan. Biasanya kalau beda pendapat biasa aman-aman saja. Nah, kalau sudah beda pendapatan, beda deui eta namanya, rame. Nah, ketika ada beda pendapat, farudduhu, maka kalian pulangkan, kembalikan hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kaidah amah, kaidah yang umum yang mesti kita perhatikan dan indahkan. Jangan sampai diabaikan. Ketika ada perselisihan ya Al-Quran dan As-Sunnah, itu bentuk tahkim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arrafu abdu ala rabbihi bin nadri
fil ayatil syar'iyyati ala rabbihi bin nadri fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla bin nadri fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'arraful abdu. Nah, maka upaya bermakrifahnya seorang hamba kepada Rabbnya, proses makrifahnya itu, proses ya, adalah dengan memperhatikan bin nadri, dengan memperhatikan terhadap ayat-ayat syariat, ayat-ayat syar'i yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi ternyata sunnah Rasul pun itu adalah ayat-ayat syar'i, sunnah Rasul pun. Nah, makanya ada pendapat bahwa sunnah Rasul pun wahyu hakikatnya, wahyu yang atau ayat yang matlu, ayat yang dibacakan. Nah, ini ungkapan dari Syekh Utsaimin. Jadi kata nanti dalam kitab yang lain, masih dalam syarah kitab Salatil Usul yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, itu ternyata dalam bab akidah, ma'rifatullah itu bagian dari akidah, dari tauhidullah. Dilarang kita berlaku taklid, percaya buta atau mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Ungkapan beliau dalam kitabnya ini ya, disebutkan bahwa ada kaidah yang masyhur, wal ibaratu masyhuratu inda ahli ilmi, ada satu ungkapan yang terkenal di kalangan ahli ilmu, anna taklida la yanfa'u fil aqaidi. Nah, ini mungkin bisa ditulis ya. Ini dalam buku yang lain. Ini manfaat, ini kaidah ya, kaidah yang berlaku dalam akidah. Nah, ini ya ditulis dulu ya. Nah, ini kaidah kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz. Nah, karena di awal kalimat pakai in aja. Innal taklida layan pau bil aqaidi. Inna taklida, nah itu kaidahnya ya, yang diungkap oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, kata beliau bahwa ada ungkapan terkenal ya, al-ibarah masyhurah inda ahli ilmi, di kalangan ahli ilmu, maksudnya di kalangan ulama, yaitu inna taklida, ya, sesungguhnya taklid itu, inna taklida, sesungguhnya taklid itu la yang pa'u, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan berfaedah bil aqaidi, dalam masalah akidah. Aqaid itu jama dari akidah. Akidah yang dimaksud secara umum adalah al-imanu ya, keimanan, rukun iman dan konsekuensi keimanan, serta tentu saja harus mengenal juga apa saja yang membatalkan keimanan. Nah, dalam masalah-masalah akidah itu dilarang taklid gitu. Makanya yang pertama itu al-ilmu, berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah wajib. Tidak boleh kita abaikan. Nah, sehingga kata ulama, kalau tidak salah saya baca pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, atau ulama yang lain, bahwa
Justru ilmu tauhid, ilmu akidah itu merupakan ilmu keniscayaan. Fardu ain yang tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Ya, itu artinya sangat berdosa orang tidak mengenal la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu apa maknanya? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatalnya? Harus diketahui. Itu yang diungkapkan seorang tabi'in kalau tidak salah, ya, kibalul ulama di kalangan tabi'in, maaf kalau salah, Wahab bin Munabih, ya, Wahab bin Munabih rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh penduduk Basrah, pernah saya ungkapkan mungkin di majelis ini, bahwa beliau ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahal jannah, kan gitu ungkapannya. Bukankah kalimat tahlil la ilaha illallah adalah kunci pembuka pintu surga? Nah, ini terkait dengan hadis terkenal, hadis sahih, yaitu mangkana akhiru kalamihi la ilaha dahulal jannah. Hadisnya sahih. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya antum kalau mau meninggal, nah, itu coba ya lapalkan la ilaha illallah. La ilallah gampang atau susah? Gampang kan? La ilaha illallah berapa ribu kali pun mampu ketika kita sehat. Tapi ketika kondisi sakarat itu beratnya luar biasa. Makanya ada anjuran lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal di antara kamu dengan ungkapan la ilaha illallah. Jadi akhir nanti kalau kebetulan ya di antara anggota keluarga antum mau meninggal, antum talkinkan. Jangan nangis dulu, nangisnya ditunda ya. Nantilah. Nah, jadi ketika misalkan ibu antum mau meninggal, ayah antum mau meninggal atau adik kakak antum mau meninggal, nah antum hampiri lalu kepalanya kita namanya bahasa Sunda nama ditangkep lah. Kemudian di telinganya, khususnya telinga kanan, kita lapalkan la ilaha illallah sampai beliau bisa mengucapkan la ilaha. Ya, kalau sudah satu kali udah gitu, udah selesai. Nah, betul siapa yang bisa melapalkan masuk surga dijamin. Tetapi kata Wahab bin Munabih apa? Ya, beliau mengatakan alaisa kullu miftahin lahu asnan, alaisa tidakkah ya kullu miftahin bahwa setiap kunci lahu asnan bergerigi ya, kunci tahu kunci ya bergerigi itu kan reregian ya, itu kunci nu lempeng ya, aya kunci letter T nya bikin maling eta mah lempeng cenah. Nah, tapi kalau kunci yang normal itu bergerigi, maka kata beliau Wahab bin Munabih, idza ji'ta bimiftahin lahu asnan futihat lak. Jika engkau di akhirat kelak membawa kunci bergerigi, kunci yang ada giginya, maka pintu surga pun akan dibukakan untukmu. Wa illa, tetapi kalau tidak membawa, ya tidak lam yuftah, tidak akan dibuka gitu. Nah, itu yang kemudian oleh ulama disebut syurutu tauhid atau syurutu la ilaha. La ilaha itu punya syarat-syaratnya gitu. Nah, syarat-syarat la ilallah, rukun la ilallah dan pembatal la ilallah dengan kata lain adalah rukun tauhid, ya, syarat tauhid dan pembatal tauhid harus tahu gitu, harus mengetahuinya. Tidak boleh taklid. Minimal kata Syekh Shalih bin Abdul Ajid al-Syekh pernah mendengar bahwa itu ada dalilnya, pernah didengar walaupun mungkin kita keterbatasan hafalan, mungkin lupa lagi, tetapi pernah melihat, telah membaca, itu ada dalilnya gitu. Dalam bab akidah harus seperti itu. Misalkan antum kenapa percaya adanya malaikat? Kenapa percaya adanya kitab? Kenapa harus ada percaya pada hari akhir? Nah, ini harus tahu dalilnya. Nah, itu yang disebut oleh Syekh Utsaimin, ya ta'aruful abdu ala rabbi bin nadri fil ayatil syar'iyyah. Jadi metode pertama
dalam bab akidah itu melihat dalil-dalil gitu. Ini berbeda dengan ilmu kalam yang menyatakan bahwa untuk ma'rifatullah itu cukup dengan melihat ayat-ayat kauniyah gitu. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Ahlussunnah firqah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu mengatakan bahwa sesuai dengan ungkapan Syekh Utsaimin, ya ta'araful abu ala rabbi binadri fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wah, ketika kita mengenal Allah itu, siapa Allah, sifat Allah dan sebagainya, hak-hak Allah terkait rububiyah uluhiyah, maka itu pun harus tahu dalilnya gitu. Harus mengenal, tidak boleh taklid. Apa itu taklid? Taklid itu kalau secara usul fikih itu kan qaulu qaul qaili wa anta la ta'lam aw la tadri min aina mahadhu, kan itu secara kaidah usul fikih. Disebut taklid itu engkau menerima pendapat orang tapi engkau tak tahu pendapat itu diambil dari mana gitu. Maka disebut taklid itu kalau bahasa Sunda tuturut munding. Batur kieu turut gitu. Nah, itu taklid. Dalam bab akidah tidak boleh taklid. Antum misalkan bab malaikat. Siapa yang tahu jumlah malaikat berapa? Atau yang dikenal ya di pelajaran ibtidaiyah bahwa nama malaikat ada 10 kan itu. Walau itu sebetulnya bukan pembatasan, mulai dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik dan Ridwan. Itu bukan pembatasan. Karena dalam 10 itu sebetulnya ada nama malaikat dalam Al-Qur'an tidak disebut. Siapa coba? Jabaniyah. Jabaniyah itu nama malaikat dalam surat Al-Alaq ya. Apa bunyi ayatnya itu? Sanadu Payad unadiyah sanadu jabaniyah. Jaban itu nama malaikat. Dan itu terkait dengan siksa neraka. Maka janganlah ingin bertemu dan bertaruh dengan jabaniyah. Itu sama dengan ingin bertemu dengan malak, ya malaikat Malik. Ya. Dan penamaan malaikat penjaga surga Ridwan juga dalilnya kan berat. Nggak ada dalilnya sebetulnya penyamaan Ridwan terhadap malaikat penjaga surga. Terlepas dari kontroversi dalil terhadap itu, maka mestinya kita yakin adanya malaikat itu berdasarkan perintah Allah, petunjuk Rasul dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan kita yakin rukun iman itu 6. Nah, yakinnya kita rukun Islam itu 6, itu berdasarkan dalil yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Umpamanya salah satu dalil yang menunjukkan rukun iman itu 6 adalah hadis tentang Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam kitab Jami' Shahih beliau, dalam kitab Sahih Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu yang diuraikan secara tekstual, mantuk, bahwa rukun iman itu adalah 6. Ketika malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW dalam kondisi beliau itu adalah orang yang sangat rapih, putih bajunya sangat bersih, terus rambutnya sangat hitam bersih gitu, rapih. Datang pada Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, kami tidak tahu siapa beliau, tetapi tidak ada bekas bepergian. Artinya kalau disebut orang jauh, aya urut angkatan ya. Kan kalau orang jauh itu pasti kelihatanlah lesu kan itu ya, berkeringat kan itu jauh umpamanya. Kan kita bisalah bajunya juga kecel kan itu, koi banget nama seuseun gitu. Kan itu eta jama jauh lah misalkan kan kotor, berdebu. Nah, ini malak Jibril itu datang, tidak ada yang kenal, bukan orang dekat dan bukan orang yang jauh, karena disebut jauh juga tidak ada bekas bepergian. Lalu datang para Rasulullah SAW di depan sahabat. Setelah dekat, beliau mendekatkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah SAW, dan ini adalah satu
perkara yang dianggap asing di kalangan sahabat, karena tidak ada seorang sahabat pun yang berani seperti itu dalam posisi duduk. Ya. Kemudian tangan beliau itu disimpan di paha Rasul kan, sambil berkata, ya Muhammad akhbirni anil iman al-Islam. Yang pertama Islam ya, akhbirni anil Islam. Nah, beritahu kepadaku apa itu Islam kan gitu. Hadisnya itu kan ma'ruf ya, terkenal gitu, populer. Kemudian Rasul menjawab dalam hadis itu bahwa Islam itu rukun Islam. Nah, terkait dengan akhbirni anil iman, Rasul menjawab rukun iman yang 6 gitu. Nah, itu kita berarti yakin bahwa rukun iman itu 6 sebagaimana jawaban Rasul pada malaikat Jibril kan gitu. Itu salah satu bentuk bahwa di sini dikatakan ya ta'arafu abdu rabbahu binadri fil ayati syar'iyati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang rukun iman umpamanya. Nanti juga terkait dengan tauhidullah umpamanya. Kenapa kita yakin hak rububiyah Allah, hak uluhiyah Allah, dan meyakini tauhid asma wa sifat, itu semua berdasarkan dalil gitu. Maka rukun iman saja yang 6 itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah gitu. Kalau nanti konsekuensinya berat. Kalau antum mengurangi rukun iman menjadi 5 umpamanya, salah satu rukunnya tidak dipercaya, itu tidak lagi disebut mukmin, tetapi kafir. Enggak begini mungkin kita katakan setengah iman, setengah kafir. Enggak, 100% kafir gitu. Ya, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan ya berlepas dirinya dari orang-orang yang mengingkari terhadap rukun iman yang ke-6, yaitu rukun iman terhadap takdir. Sampai mengatakan seandainya mereka mengimpakkan hartanya sebesar gunung dari emas, tidak akan diterima oleh Allah, sehingga mereka beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi kan ungkapannya berat. Jadi rukun iman itu yang 6 nggak boleh dikurangi, jadi 5, jadi 4, nggak boleh, harus 6. Ke-6 harus diimani gitu. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah rukun imannya 5, bukan 6. Makanya kita dengan Syiah itu beda akidah, bukan beda kaidah, bukan beda akidah. Juga nggak boleh rukun iman itu ditambah jadi 7, jadi 8, jadi 9 gitu, ditambah-tambah. Hayang Abdul, tambahan katujuna naon? Iman karena jurigo. Ya ini nggak boleh kita tambah rukun imannya jadi 7 keimanan pada makhluk gaib yang mana tidak masuk kepada rukun iman. Rukun iman harus 6. Hal ini berdasarkan dalil syar'i yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis, tidak berlaku taklid gitu. Untuk cek ulama kieu lalu kita terima gitu tanpa reserve, tidak demikian. Kita harus melihat dalil, tetap melihat dalil. Ada tidak dalilnya? Misalkan ya terkait dengan rincian-rincian rukun iman itu. Kenapa kita iman pada kitab saja? Itu kan ada 4 kitab yang disebut namanya Al-Quran dan kita imani. Mulai dari kitab pertama apa? Taurat, kemudian Zabur, 3 Injil, dan terakhir Al-Quran. Itu di samping suhuf ya. Nah itu pun harus berdasarkan dalil gitu. Kita baca Quran, baca hadis, lalu kita imani. Makanya kitab yang tidak disebut tidak perlu diimani. Umpamanya bagi agama Hindu ada yang namanya kitab Weda. Nah gitu. Kita tambahkan jangan 4, ahli kitab itu menjadi 5 dengan Hindu, karena Hindu pun punya kitab Weda umpamanya. Kemudian Buddha jadi tadi 4 tambah 5 genap. Apa kitab Weda Buddha? Nah, Tripitaka. Ya itu nggak boleh ditambahkan jadi yang ke-6-nya Tripitaka. Lalu Konghucu ingin asup juga, wah kan gitu. Terus ngarang kitab misalkan kitab Konghucu naon, kitab suci Konghucu. Dapalnya tenan naon dapal gitu. Dalil agama urang. Nah, itu nggak bisa dimasukkan. Ya. Dalam agama kejawen ada misalkan
satu kitab namanya Darmo Gundul ya kalau nggak salah, Gatoloco. Nah, itu kan nggak ngaraco lah gitu. Jadi itu nggak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena bukan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu mah kitab karangan manusia, nggak bisa dimasukkan. Orang Ahmadiyah saja punya kitabnya nama Tadkiroh. Kemudian ada lagi yang kemarin heboh itu yang pernah kita bahas, Habahai. Nama kitab sucinya apa? Aduh, apalagi kemarin mah sempat hafal ya. Nah, itu nggak boleh dimasukkan. Kenapa? Semua di luar Jabur, di luar Taurat, Injil dan Quran itu bukan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu sikap kita. Ya, tidak berdasarkan hanya berita dari orang atau dari guru tanpa dilihat dulu dalilnya. Nggak boleh. Termasuk ibadah juga nggak boleh taklid. Kalau urusan yang lain mungkin boleh ya, seperti urusan duniawi antum taklid nggak jadi masalah. Ya, misalkan dalam ilmu matematika untuk taklid 2 tambah 2 adalah 4 umpamanya. Itu tidak pernah kita protes umpama. Taklid we teu masalah itu ada urusan dunia. Agama tidak bisa. Kenapa sholat harus begitu dan begini rukunnya, syaratnya, pembatalnya. Nah, itu karena berdasarkan dalil-dalil itu. Bagi antum sebagai thalabul ilmi itu harus dicari dalilnya, dipelajari baru kita meyakini. Nah, kemudian wan nadru fil ayatil kauniyati. Yang kedua, wan nadri berarti ya, karena ataf kepada binadril fil ayatil syar'iyah. Jadi langkah pertamanya kita mengetahui Allah itu, mengenal Allah dengan cara melihat ayat-ayat syar'i yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, tekniknya baru gitu, wan nadri fil ayatil kauniyati. Nah, ini membedakan dengan aliran atau sekte yang lain dari ilmu kalam, bahwa mereka menetapkan marifatullah itu binadri fil ayatil kauniyah dulu. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kita ke dalil dulu, bukan kepada ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam, bukan. Kejadian alam itu hanya menguatkan keimanan kita saja. Asas keimanannya ayat-ayat syar'iyah gitu. Yang kedua baru wal nadri fil ayatil kauniyatil lati hiyal makhluqatu. Nah, wal nadri itu meneliti ya, melihat, memandang terhadap ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat kejadian terkait dengan fenomena alam umpamanya. Alati hiya makhluqatu, yang itu terkait dengan penciptaan makhluk ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Seperti benda langit gitu, umpamanya ada bulan, ada bintang, ada matahari. Kemudian peristiwa harian kita, ayat-ayat kauniyah seperti adanya malam dan siang umpamanya. Nah, ini semua kita hanya jadi sarana kedua setelah kita meyakini berdasarkan dalil syar'i. Itu namanya dalil kauni. Dalil kauni hanya sebagai penguat saja. Fa innal insana kullama nadoro fil tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Fa innal insana, karena manusia itu kullama nadoro, setiap melihat. Kullama diartikan setiap. Nadoro dia memandang, dia melihat, dia memperhatikan. Tilkal ayati, terhadap ayat-ayat tersebut, yaitu ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di fenomena jagat raya ini, termasuk bumi dan galaksi umpamanya. Antum lihat, apalagi antum pernah ke box, ya boxa itu adalah teropong bintang. Oh, itu akan bertambah keimanan kita, betapa besarnya kekuasaan Allah itu, luar biasa. Ya, pernah di Madinah, konon juga di samping Masjid Nabawi ada satu ruangan ya, satu gedung yang terkait dengan kosmologi ya, yaitu penciptaan alam semesta dan astronomi. Bagaimana dilihat sehingga kita semakin sadar gitu, bahwa kita itu makhluk yang kecil sekali
Dibanding debu pun kita lebih kecil dari debu gitu. Betapa tidak? Karena bumi yang kita injak itu dibanding dengan bintang dan galaksi, onan-onan gitu. Padahal bumi yang kita injak kan bagi kita sangat luas, ya. Antum di Padalarang pernah tidak usuk-usukan, asak-asakan gitu ya, mencari ya denah gitu dari ujung Padalarang ke ujung Padalarang yang lain, pernah nggak? Sampai di Papa gitu, sehingga mungkin butuh harian ya, beberapa hari gitu. Ka ganggangna, itu kan betapa luasnya gitu Padalarang, karek Padalarang kita teh, can Bandung Barat gitu. Bandung Barat tuh ternyata memang luas juga gitu, lega gitu, luar biasa. Antum pernah ke Cipeundeuh? Yang Cikalong Wetan gitu ya, Cikawet itu Cikaweng Wetan. Coba antum ukur dari Cikawet ya, Cikalong Wetan, Cipeundeuh, lalu ditarik ke Rongga gitu. Wah, banyak waktu orangnya ngukur nawi. Bakating ku legana Kabupaten Bandung Barat. Ternyata kalau kita lihat peta yang lebih luas, makrokosmo, itu penciptaan langit dan bumi, wah, naon-naonan Bandung Barat, leutik, komo urang gitu. Ini menunjukkan bahwa kita kalau berlaku sombong, aduh itu mah nista maja utama gitu. Orang teh naonan tapi disombongkeun kok sombong naonna gitu. Awak leutik, ya. Katingan batu oge pencet urang mah. Ngawan ieu. Mata kita semua dengan ayat kauniyah itu ingin menjadarkan gitu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Besar, dan Allah Maha Pencipta terhadap segala sesuatu. Nah, itu yang disebut wan nadri bil ayati kauniyah. Kemudian dikatakan kulama nadafitil kal ayati, setiap orang itu memandang dalam ayat-ayat tersebut isdada ilman, maka akan bertambah ilmunya, akan bertambah wawasannya, bihalikihi terhadap penciptanya, wa ma'budihi dan zat yang disembahnya, kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita melihat ayat-ayat kauniyah semakin sadar bahwa kita sangat kecil dan pencipta kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar dan kuasa. Semakin mengenal Allah, maka semakin tunduk kepada perintahnya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah pun berfirman dalam surat Ad-Dariyat, wa fil ardi ayatul mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam bumi ini, ya di bumi ini yang kita injak, bumi yaitu maksudnya mah ini ya, alam yang kita ada di dalamnya, ayatun terdapat berbagai ayat lil mukinin bagi orang yang yakin. Mukinin itu adalah sigoh isim fa'il dari yakin ya. Wa fi anfusikum, dan dalam diri-dirimu apalah tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya. Nah ini maksudnya Allah pun menganjurkan supaya kita melihat penciptaan-penciptaan alam semesta. Di dalam surat Al-Ghasyiyah kalau tidak salah kan ada apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Fadzakir fa innama anta mudzakir. Jadi ayat-ayat yang terbentang di alam semesta pun dijadikan sarana semakin mendekat kepada Allah, semakin makrifah kepada Allah. Jangan seperti orang-orang ateis, semakin mendalami ilmu alam, semakin tidak percaya adanya Tuhan. Kan jadi aneh, kontraproduktif gitu. Ilmuwan muslim, saintis mukmin, semakin mendalam kepada ilmu pengetahuan alamnya, itu semakin dekat pada Allah gitu, semakin cinta pada Allah. Semakin tunduk dan patuh pada perintah Allah, semakin sadar dirinya membutuhkan Allah. Sementara ilmuwan yang kafir, ilmuwan yang tidak percaya Tuhan, itu begitu mereka mendalami alam semesta semakin yakin bahwa semesta itu tidak diciptakan oleh zat yang namanya Tuhan. Kan aneh. Itu yang dialami oleh ilmuwan ateis, semakin tidak percaya adanya Tuhan.
Nah, kita tidak demikian. Posisi kita itu kalau antum misalkan nanti ke depan memperdalami ilmu, baik ilmu itu disebut aja ilmu yang berkaitan dengan alam semesta, ilmu yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, ilmu-ilmu saintis gitu. Maka diharapkan ilmunya itu menjadi sarana antum semakin dekat pada Allah gitu. Jadi pintu hidayah ya. Dan itu dialami oleh beberapa saintis barat ketika mereka mempelajari ilmu pengetahuannya, ternyata setelah dikonfirmasi pada Al-Quran dan As-Sunnah, Rasul Muhammad SAW 14 abad sebelum masa sekarang sudah memberitahu kan gitu. Itu kita bisa baca, bisa kita saksikan, sekarang banyak sarana ya, seperti YouTube. Ya, atau lihat misalkan tayangan seperti itu. Ternyata saintis-saintis yang hatinya bersih gitu, bukan karena muatan atau niatan yang lain, benar-benar pure ingin mendalami ilmu, maka mereka yang jujur itu semakin dekat. Oh, ternyata benar Allah itu Zat yang Maha Esa gitu. Ternyata alam ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Nah, lalu mereka mencari, akhirnya berlabuh di ajaran Islam. Itu banyak. Ya, bahkan yang asalnya agama yang lain, ternyata setelah mendalami hal itu semakin benar, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar gitu. Nah, itu yang dimaksud seperti itu ya. Bagi kita semua kalau sudah, tapi kalau kita sebagai orang beriman tetap mendahulukan hukum syariat, ayat-ayat syar'i. Kewajiban antum dalami Al-Quran, dalami As-Sunnah gitu. Nah, setelah antum kuasai Al-Quran As-Sunnah, baru antum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang ilmu yang lain itu sekunder, yang primer adalah antum ngaji yang benar gitu. Jangan sampai istilahnya cul dodok tinggal ego. Antum dalami ilmu, pintar, tetapi Quran lupa gitu. Sudah tua baru insaf, sadar, kaduhung terlibat lah belajar Iqra umpamanya. Nah, jangan seperti itu. Antum lebih baik bekali diri sebagai orang-orang yang cinta Quran, mendalami Quran gitu. Setelah itu sebagai tambahannya, padilahnya antum pelajari ilmu yang lain gitu. Jadi ilmu yang lain itu sekunder saja. Ya, jadi intinya antum pelajari Quran karena ini fungsi dan tugas antum ya, tupoksi antum di sini itu adalah mendalami Quran, mencintai Quran, mengamalkan Quran. Ya, mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyahnya, ayat-ayat matluyahnya ya, atau ayat-ayat tanjiliyah. Nah, setelah itu antum baru melihat ayat-ayat kauniyah gitu. Maka kalau ada program misalkan antum setelah selesai satu semester ada program wisata gitu. Wisata antum itu yang berfaedah ya, disebutnya itu wisata apa? Ilmiah ya, lihlah ilmiah. Lihlah itu perjalanan ya, ilmiah itu mengandung keilmuan. Yaitu ke Boksa misalkan ke Lembang, ke apa? Lembang ya, Boksa itu. Yaitu lihat teropong bintang, ledeng ya. Gitu. Lihat bagaimana makrokosmo ya, alam semesta ini luar biasa. Supaya antum lebih yakin. Jangan sampai salah kaprah belajar Quran, setelah itu antum liburannya ke Karangsetra gitu. Lalu renang dengan ahwat, kan bahaya tuh. Kenapa? Antum sekali melihat aurat gugur itu ya, hafalan antum 1 juz hilang kan gitu. Gara-gara melihat itu. Kan bahaya. Pulang-pulang tinggal juz amat tuh. Sayang. Ya karena salah sasaran. Jadi kalau orang seperti antum, lihlahnya lilah yang berfaedah gitu. Boleh kali-kali antum bepergian kan gitu. Tapi dengan rangka memperkuat hafalan, memperkuat keyakinan gitu. Lilahnya lilah yang berfaedah lah gitu. Jangan lilah ke alun-alun ya. Minggu kata galega, geus riweuh atuh ya. Jogging gitu. Sehat badan kan, teu sehat jiwa, bahaya kan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Jadi ma'rifatullah itu menuntut 2 kewajiban kita. Ma'rifatullah dengan binadri fil ayati syar'iyah, melihat ayat syariat yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk juga aturan Islam, termasuk juga kewajiban kita hukum-hukum Islam ya, antum pelajari dan antum amalkan. Nanti insya Allah memberikan taufik kepada diri kita semua tentang ma'rifatullah. Yang kedua baru kita ditambah ya sebagai suplemen
terhadap ayat-ayat kauniyah gitu. Ayat-ayat kauniyah hanya sekunder, hal kedua untuk memperkuat keyakinan kita supaya kita lebih itmain. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sudah hanif, sudah beriman, tetapi kemudian ingin melihat bagaimana Allah menciptakan kan gitu. Hanya untuk meyakinkan saja, menenangkan kolbunya. Demikian mungkin kesempatan thalabul ilmi kita pada malam ini. Semoga ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Al-afu minkum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.